Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma Sutihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Meviana. Saya bernama Lasna. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Internasional Batam, program studi akuntansi. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang meditasi pandangan terang. Berikut ini adalah peta konsep dari bab 3 meditasi pandangan terang ini. Nah, yang pertama adalah pengertian meditasi. Meditasi dalam bahasa Pali disebut bawana, yang berarti pengembangan. Secara terminologis, bawana adalah pengembangan batin dalam melaksanakan pembersihan. Meditasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran pada suatu objek. Istilah lain yang arti dan pemakaiannya hampir sama dengan bawana adalah samadhi. Samadhi ini dibagi menjadi dua, yaitu sama samadhi dan micca samadhi. Sama samadhi adalah samadhi yang benar. Jadi pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin dan pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Sedangkan micca samadhi adalah samadhi yang salah. Jadi pemusatan pikiran justru dapat menimbulkan kekotoran batin dan pikiran bersatu dengan karma-karma yang tidak baik. Ada macam-macam meditasi. Yang pertama ada pengembangan batin, yaitu samatha bhavana. Dalam samatha bhavana, batin terutama pikiran terpusat dan tertuju pada suatu objek. Jadi pikiran tidak berkeliaran ke sana kemari tanpa tujuan dan pikiran kita tidak melamun. Yang kedua ada pengembangan pandangan terang atau vipassana bhavana. Vipassana memiliki arti yaitu menyadari, mengamati setiap timbul serta lenyapnya jasmani dan batin secara berkesinambungan. Vipassana bhavana dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Dalam melakukan vipassana bhavana, kotoran batin kita dapat dibasmi sampai ke akarnya, sehingga dapat menyadari bahwa hidup ini dicengkeram oleh anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau derita, dan anatta atau tanpa aku yang kekal. Yang ketiga adalah syarat-syarat dalam meditasi. Nah, syarat-syarat dalam meditasi pandangan terang pertama adalah kesehatan jasmani. Tanpa jasmani yang sehat, maka kita akan sulit untuk fokus dalam melaksanakan meditasi. Dan yang kedua adalah bertekad menjaga kemurnian sila, menjalani sila dalam berbuat, dalam berbicara, dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar. Yang ketiga adalah guru atau kalyana mita. Guru yang berpengalaman akan membantu kita sebagai pemula yang ingin melaksanakan meditasi. Yang keempat adalah tempat yang nyaman dan aman. Tidak ada gangguan seperti nyamuk dan semut. Dan yang kelima adalah waktu. Nah, pemula dapat melaksanakan meditasi di pagi hari yang merupakan waktu badan masih segar dan keadaan batin itu masih jernih. Yang D ada objek meditasi pandangan terang. Objek vipassana bhavana adalah nama dan rupa atau batin dan materi, atau pancakanda atau 5 kelompok faktor kehidupan. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan atau satipatthana yang meliputi kayanupassana atau perenungan terhadap badan jasmani. Objek meditasinya adalah setiap gerak tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekat pada tubuh. Yang kedua ada wedana nupassana atau perenungan terhadap perasaan. Objek meditasinya adalah segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya bagaimana timbul, berlangsung dan lenyap. Kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita dengan baik dan tidak memakaikan bermacam-macam bentuk emosi. Yang ketiga ada cita nupassana atau perenungan terhadap pikiran. Objek meditasinya dengan menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini.
Yang keempat ada Dhammanupassana atau perenungan terhadap fenomena, meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Rintangan dalam meditasi pandangan terang. Nah, terdapat 10 rintangan atau Vipassanupakilesa dalam meditasi pandangan terang. Pertama, obasa, sinar-sinar yang gemelapan yang bentuk dan keadaannya bermacam-macam, yang kadang-kadang sebagai pemandangan yang menenangkan. Yang kedua, piti artinya kegiuran. Yang ketiga, pasadi artinya ketenangan batin yang seolah-olah telah mencapai penerangan sejati. Yang keempat adalah suka, perasaan berbahagia bahwa dirinya itu seolah-olah telah bebas dari penderitaan. Yang kelima adalah sada, keyakinan yang kuat dan harapan agar setiap orang juga seperti dirinya. Yang keenam adalah pagaha, usaha yang terlalu giat, yang lebih dari semestinya. Kemudian yang 7 adalah upatana, ingatan yang tajam yang sering timbul dan mengganggu perkembangan kesadaran. Kemudian yang ke-8 adalah nyana, yaitu pengetahuan yang sering timbul dan mengganggu jalannya praktik meditasi. Kemudian adalah UPK, artinya keseimbangan batin, di mana pikiran tidak mau bergerak untuk menyadari proses-proses yang sedang timbul. Kemudian yang 10 adalah nikanti, atau perasaan puas terhadap objek-objek. Praktek meditasi pandangan terang. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ketika ingin melakukan meditasi pandangan terang, kita harus memperhatikan. Yang pertama, harus berdiam di tempat pelatihan di bawah bimbingan seorang guru. Yang kedua, harus menjaga ketajaman 6 indera sehingga berada dalam keadaan baik. Yang ketiga, harus menjaga pikirannya supaya terkonsentrasi pada 4 macam perenungan. Yang kedua ada tahap praktik. Tahap praktik. Yang pertama adalah praktik meditasi pandangan terang yang diawali dengan metta bhavana. Tahap awal meditasi metta bhavana akan mengambil objek anapanasati atau media pernapasan sebagai kaya nupassana atau perhatian terhadap tubuh. Yang pertama ada sikap duduk. Tegak namun santai. Kedua kaki disilangkan satu sama lain atau sikap padmasana. Dengan itu posisi tubuh kita dapat tegak dan seimbang. Sedangkan yang baru permulaan berarti dapat mengambil sikap duduk setengah padmasana, yaitu satu kaki disilangkan di bawah yang lain. Kedua ada mengendurkan ketegangan. Setelah memilih posisi tubuh yang rileks, maka kita dapat mengendurkan ketegangan otot-otot yang ada, misalnya otot kening, otot leher, dan otot punggung. Yang ketiga, bernafas dengan wajar. Yang pertama ada menghitung nafas. Setiap kali nafas masuk dihitung 1 nafas masuk, berikutnya 2, dan seterusnya sampai 10. Setelah itu kembali mulai dari 1. Yang kedua, mengikuti nafas. Mengikuti panjang pendeknya nafas dengan penuh perhatian. Yang ketiga, memperhatikan sentuhan nafas. Terus memperhatikan ujung hidung kita menyarari nafas yang halus. Yang keempat ada menenangkan nafas. Praktik kedua yaitu praktik meditasi pandangan terang tanpa diawali dengan metta bhavana. Yang pertama ada perhatian terhadap tubuh atau kaya nupassana. Yang kedua, perhatian terhadap perasaan yaitu vedana nupassana. Yang ketiga, perhatian terhadap kesadaran atau citta nupassana. Yang keempat ada perhatian terhadap bentuk-bentuk pikiran atau dhammanupassana. Yang praktik ketiga yaitu praktik meditasi pandangan terang dengan 4 posisi dasar, yaitu yang pertama meditasi duduk penuh kesadaran, yang kedua meditasi berdiri penuh kesadaran, yang ketiga meditasi berjalan penuh kesadaran, dan yang terakhir ada meditasi berbaring penuh kesadaran. Bagian terakhir adalah manfaat meditasi. Ketika kita melakukan meditasi, kita dapat memperoleh berbagai macam manfaat, seperti memudahkan konsentrasi, memberikan ketenangan, lebih mengenal diri kita ataupun sesama, lebih mudah mengendalikan emosi dan kemarahan, kemudian menjadikan badan itu lebih sehat, mengikis kesombongan dan pandangan salah, membuat manusia memiliki moral yang baik, membuat manusia mencintai, mengasihi, dan bersimpati terhadap sesama. Dalam melaksanakan meditasi sangat berguna bagi pelajar untuk memperkuat daya ingatan. Demikianlah penjelasan kami terhadap bab 3 meditasi pandangan terang. Terima kasih. Namo Buddhaya.